peserta perempuan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah. Saya sudah tidak punya keluarga. Ayah, mama, dan semua anggota keluarga saya sudah meninggal. Saya tidak punya pasangan dan juga tidak punya teman. Saya tidak suka keadaan ini Ustadz. Saya marah pada keadaan ini, kepada lingkungan dan kepada Allah. Saya lelah Ustadz. Saya mau nyerah. Saya nggak suka hidup di antara orang-orang jahat. Kok sedih? Tapi sebelum saya mati, bisakah tolong bantu saya supaya berhenti marah sama Allah Ustadz? Terima kasih. Saya jawab dengan angle pengalaman pribadi ya. Walaupun saya nggak pernah pengen mati sih. Tapi maksudnya apa yang bikin kuat ketika diuji? Apa yang bikin kuat ketika diuji? Saya suka baca sejarah atau kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya ujian-ujian hidup mereka yang berat. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami juga menguji orang sebelum mereka. Di dalam surat Al-Baqarah, massadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu, mereka diuji dengan ujian fisik, diuji dengan ujian harta, diuji dengan ujian perasaan, diguncang. Saya suka baca tentang kisah-kisah mereka, tiba-tiba saya malu. Karena ketika saya membandingkan kisah saya dengan kisah mereka, saya nggak ada apa-apanya. Dan saya malu dengan kisah ujian seberat itu. Mereka adalah hamba-hamba yang selalu memuji Allah, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, akhirnya saya jadi tahu, dengan cara itulah ending dari kisah mereka itu adalah kebaikan. Para nabi, para solehin, ending kisah mereka itu semuanya baik. Kenapa? Karena memilih sikap tadi, sikap sabar, berbaik sangka sama Allah, masih memuji Allah, masih taat pada Allah. Endingnya baik. Saya nggak kenal satupun dari mereka yang endingnya buruk. Hatta Sayyidah Asiyah yang dipaksa nikah sama Firaun, meninggal di tiang atau di pohon korma yang disalib, tapi meninggalnya dalam keadaan tersenyum karena Allah buka tabir hijab surga di hadapannya. Hatta Masyitah yang dibakar hidup-hidup, tapi kuburannya wangi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Hatta Habib An-Najjar yang ada dalam surat Yasin, yang dia bilang, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika dia terbunuh gara-gara membela para nabi, dia meninggal di dalam kubur, dia bilang, aduhai seandainya kaumku tahu betapa nikmatnya hidup aku setelah mati gara-gara aku membela kebenaran. Aku pengen hidup lagi, pengen ngasih tahu ke mereka. Jadi orang yang syahid itu pengen hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, saking nikmatnya syahid. Ketika saya baca kisah-kisah mereka, saya jadi malu dengan kisah saya.